Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo semua, selamat datang di Vevo yang kelima. Livo Science Gifted Technology and Golden Generation. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billah syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi-tabiatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Dayat Hidayat SPD MMPD, kepada yang terhormat Wakasek Humas SMA Negeri 1 Balenda Dr. Andes Muhammad Arifin MPD, yang terhormat Pembina Kelompok Ilmiah Remaja Ibu Laras Salamawati SPD, dan Pembina Karbit SMA Negeri 1 Balenda Bapak Galih Jayadibrata Eskom. Yang kami hormati Kang Fikri Aulia Rahman sebagai Ketua Pelaksana, Kang Raka Perwira Dirgantara selaku Ketua KIR, dan juga Kang Muhammad Endar Darmawan selaku Ketua Karbit. Dan peserta Vevo yang kami banggakan. Sebelumnya, mari kita perkenalkan diri kita dulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nadia Rifda. Dan saya Enggar Pancawijaya. Di sini kami berdua akan memandu seluruh rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Untuk itu izinkan kami untuk membacakan urutan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penampilan dari Eskul Angklung, yang keempat ada penampilan dari VOB, yang kelima ada penampilan dari E-Scientific Show, yang keenam ada pengumuman kejuaraan, dan yang terakhir ada penutupan. Untuk memulai acara ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama ada sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Kang Fikri. Untuk Kang Fikri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat ikut serta dalam kegiatan pengumuman dan penutupan Vevo kali ini. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabiin-tabiatnya, dan kepada umatnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Kepada yang terhormat Bapak Dayat Hidayat selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Balenda, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta seluruh staf SMA Negeri 1 Balenda, yang terhormat Bu Laras selaku Pembina Kelompok Ilmiah Remaja, yang terhormat Bapak Galih selaku Pembina Ekskul Karbit, yang terhormat Bapak Ibu Guru pembimbing peserta, yang terhormat kepada seluruh panitia Vevo, dan kepada seluruh peserta yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi untuk memeriahkan acara Vevo kali ini. Mohon maaf apabila pada kegiatan kali ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan kondisi pandemi ini. Perkenalkan, saya Fikri Aulia Rahman selaku Ketua Pelaksana Vevo. Vevo merupakan singkatan dari Fun Education Fair and Olympiad. Acara Vevo ini merupakan sebuah ajang kompetisi dan pameran Science and Social Experience sebagai media pendidikan yang dikemas menarik dan menyenangkan. Vevo tahun ini merupakan Vevo yang kelima, yang bertemakan National Character Building for Indonesian Golden Years of Science and Technology. Tujuan dari diadakannya acara Vevo ini adalah untuk membentuk generasi milenial yang senantiasa dapat mempersiapkan dirinya dalam menyambut tahun 2045 yang akan menjadi tonggak keemasan Indonesia. Juga turut serta untuk menemukan inovasi-inovasi terbaru yang ada. Vevo ini dilaksanakan secara online dengan mata lomba Olimpiade Matematika, Olimpiade IPA, Olimpiade IPS, Speech Contest, dan Digital Poster. Dengan jumlah peserta sebanyak 245 peserta. Selain itu juga kami mengadakan kegiatan E-Scientific Show dengan rincian anggaran sebagai berikut. Yang pertama untuk acara sejumlah Rp4.120.000, konsumsi sejumlah Rp1 juta,
kesekretariatan sejumlah Rp2.011.000, peralatan sejumlah Rp540.000, percobaan ilmiah sejumlah Rp240.000, dengan total pengeluaran sejumlah Rp7.911.000. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Wilayah 8 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung yang telah mendukung kami dalam menyelenggarakan kegiatan FEVO ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan diadakannya acara FEVO kali ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemilihan kata. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Fikri. Selanjutnya sambutan dari Ketua Kelompok Ilmiah Remaja SMA Negeri 1 Bale Endah, Kang Raka Perwira Dirgantara. Untuk itu, Kang Raka, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat, Bapak Dayat Hidayat selaku Kepala Sekolah SMA N1 Bale Endah. Yang terhormat Bapak Arifin selaku Wakasek dari SMA N1 Bale Endah. Yang terhormat Bu Laras selaku pembina dari kelompok ilmiah remaja. Yang terhormat Bapak Galih selaku pembina dari komunitas anak remaja berbasis ilmu dan teknologi. Dan kepada teman-teman panitia saya yang saya banggakan. Dan juga kepada peserta-peserta FEVO yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Raka Perwira Dirgantara. Saya selaku ketua dari kelompok ilmiah remaja. Jadi, FEVO itu merupakan acara tahunan KIR yang telah 4 tahun terlaksana. Dan alhamdulillah, FEVO tahun kelima ini dapat terlaksana meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa FEVO tahun kelima ini memiliki tema National Character Building for Indonesian Golden Years Through Science and Technology, yang dimana memiliki tujuan untuk membangun inovasi terbarukan dan mencari energi terbarukan, dan juga membangun generasi untuk masa Indonesia tahun 2045, yang dimana tahun tersebut merupakan tahun emas Indonesia. Dan pelaksanaan FEVO tahun ini memiliki perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa FEVO tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara offline di sekolah SMA N1 Bale Endah. Tapi tahun sekarang, dikarenakan keadaannya pandemi seperti ini, kita melaksanakannya online. Dan juga peserta-peserta FEVO yang biasanya hanya dari kota Bandung dan Kabupaten Bandung saja, tahun sekarang berasal dari seluruh penjuru negeri. Dan alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik. Saya selaku Ketua KIR memohon maaf apabila dalam FEVO tahun ini banyak kesalahan dan kekurangan dikarenakan keadaan seperti ini. Harapan saya untuk FEVO tahun ini ya agar memberikan manfaat bagi adik-adik semua. Dan juga saya berharap FEVO tahun depan dapat terlaksana yang baik dan juga tidak dalam keadaan pandemi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Raka atas sambutannya. Lalu setelahnya ada juga sambutan dari Kang Endar selaku ketua dari Karbit. Kepada Kang Endar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dayat Hidayat selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bale Endah, serta Bapak, Ibu, dan juga staf-staf SMA Negeri 1 Bale Endah, dan tak lupa juga Ibu Laras selaku pembina kelompok ilmiah remaja, dan juga Bapak Galih Jadi Brata selaku pembina komunitas anak remaja berbasis IT. Dan tak lupa juga kepanitiaan FEVO yang saya hormati. Saya Muhammad Enda Darmawan sebagai Ketua Komunitas Anak Remaja Berbasis IT. FEVO merupakan salah satu event kolaborasi Karbit dan KIR. Setelah 3 tahun bersama, FEVO kelima pun alhamdulillah dapat terlaksana meskipun dalam kondisi pandemik seperti ini. FEVO tahun ini mengangkat tema National Character Building for Indonesian Golden Years Through Science and Technology. Tujuannya yaitu membentuk generasi yang senantiasa mempersiapkan diri dalam keemasan Indonesia tahun 2045.
yang juga Karbit dipercaya menggarap video ekskul VOB dan angklung SMA 1 Balenda untuk kolaborasi Vevo 5 ini. Banyak sekali rintangan yang kami semua hadapi, namun itu tidak menyurutkan semangat kami dalam mensukseskan Vevo 5 ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam acara Vevo 5 ini. Saya berharap Vevo tahun ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Endar. Selanjutnya, sambutan dari pembina kelompok ilmiah remaja SMA Negeri 1 Baleendah, Ibu Laras Salmawati SPD. Untuk itu, Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang mana pada hari ini kita semua dapat melaksanakan rapat online gitu ya dalam rangkaian acara closing paper sekaligus pengumuman pemenang. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, tabi'innya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak Arifin selaku Wakasek Humas yang sudah hadir. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Galih yang sudah hadir. Kemudian kepada Bapak, Ibu, guru pembimbing sekalian yang sudah hadir, beserta siswa-siswi sekalian yang sudah hadir, dan yang terakhir panitia-panitia PEPO yang saya banggakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu ya terima kasih kepada Bapak Arifin gitu ya selaku perwakilan dari pihak sekolah karena sudah mendukung keberlangsungan acara Vevo ini. Kemudian yang kedua saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia PEVO juga gitu ya dari mulai persiapan hingga akhirnya acara PEVO ini terlaksana dengan baik gitu ya. Terima kasih atas kerjasama dan sinerginya yang sangat luar biasa walaupun dalam keadaan pandemi gitu tapi tetap semangat untuk menjalankan acara PEVO ini. Kemudian yang ketiga itu kepada Pak Galih selaku pembina Karbit ya, bisa bekerja sama gitu dalam rangkaian lomba dalam kegiatan Vevo ini. Kemudian untuk Bapak Ibu guru pembimbing dari siswa-siswi yang mengikuti lomba, terima kasih sudah ikut berpartisipasi mengantarkan anak-anaknya sehingga bisa mengikuti lomba di acara Vevo ini. Kemudian selanjutnya kepada siswa-siswi semuanya ini ya, ini lomba Vevo ini nasional gitu ya, kemudian secara online, tapi antusiasnya sangat luar biasa gitu ya. Jadi walaupun pembelajaran kita tidak terlaksana seperti biasanya, tapi sebisa mungkin kita harus tunjukkan prestasi dan kreativitas kita gitu ya. Jadi selamat kepada siswa-siswi peserta yang sudah mengikuti acara Vevo ini. Gitu, selamat gitu ya atas pengalaman yang sudah diberikan. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya sangat mengapresiasi semuanya yang telah membantu kesuksesan acara Vevo ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas sambutannya. Lalu yang terakhir ada Wakasek Humas selaku perwakilan dari sekolah, Dr. Andes Muhammad Arifin, MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama semuanya bersyukur kehadirat Ilahi Robi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di siang ini
kita bisa bertatap muka secara dunia maya eh, di dalam suatu acara yaitu penutupan ya. Bapak itu sekarang harus nutup, ya teh Bu Laras ya. Penutupan. Eh, Iya, Pak, ini pengumuman pemenang. ya, ya. Eh, Bapak sampaikan dulu permohonan maaf dari Bapak Dayat Hidayat, Bapak Kepala Sekolah kita yang pada saat ini sedang sibuk mengurus keluarga sehingga menguras waktu, tenaga, dan pikiran, dan tentunya juga biaya. Tadi kemarin malam menugaskan Bapak untuk bisa hadir di acara ini dan memberikan sambutannya dan tidak tidak mengurangi kekhidmatan dan kebesaran acara ini. Tetap acara ini Bapak Kepala Sekolah, kami semuanya Bapak Ibu Guru, para Wakasek, bahkan KCD 8 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga ikut mendukung. Apalagi tadi disebutkan acara ini sifatnya diikuti oleh dari berbagai pelosok di seluruh Indonesia, yaitu acara nasional. Selamat ya untuk semuanya. Tentunya kita tidak semuanya tidak serta-merta di masa pandemi ini kita ada selalu negatif saja. Merepotkan kita semuanya, termasuk kita juga sudah hampir setahun tidak bertatap muka dengan para siswa, dengan anak-anak yang sudah rindu semuanya. Tetapi sisi positifnya juga ini dalam acara PEPO ini, yang kalau situasi normal itu tidak, dan yang sudah dilaksanakan 4 tahun yang lalu itu ya sifatnya lokal-lokal saja. Se-Kabupaten Bandung atau bahkan se-Bandung Raya atau ya dengan jadi pikiran di Dinas bahkan itu prestasi dari kaliannya para pembina, Ibu Laras, pembina KIR, Pak Galih, pembina bla bla. Tentunya ini adalah suatu perjuangan yang sangat maha berat sekali bagi kalian, tapi tetap ada harapan dan tetap tidak menyerah dengan keadaan sehingga PEPO ini bisa terlaksana. Di satu sisi banyak hal yang kurangnya, tapi di sisi lain juga ada yang lebihnya di pandemi yang tadi disebutkan. Bisa mengenal, kalau Bapak mendengar ada yang dari Aceh, ada yang dari Bali katanya, ada yang dari Kalimantan, gitu. Ada yang ikut di seluruh pelosok Indonesia. Ini adalah suatu hal yang tidak kita duga sehingga ini patut diapresiasi. Selamat pada panitia, para pembina yang sudah melaksanakan acara ini dengan sukses. Dan tentunya Bapak ucapkan terima kasih juga pada kalian semuanya, panitia, dan kepada seluruh peserta juga yang sudah ikut berpartisipasi. Terima kasih, mudah-mudahan ini akan menjadikan persaudaraan di antara para siswa, saling mengenal di situasi pandemi yang serba terbatas tadi disebutkan, kita tetap tidak menyerah dan bisa berprestasi tentunya. Nanti akan diumumkan oleh para panitia dan pembina siapa-siapa yang juara. Tetapi tentunya yang juara itu tentunya hanya 1 atau 2, 3 orang saja.
terbaik semuanya, tapi harus ada yang juara dipilih. Nah, itu ada esensi yang selain juara adalah persaudaraan kita sesama anak bangsa di seluruh Indonesia ini akan semakin erat, saling berkenalan. Itu yang lebih esensi lagi, apalagi di situasi sekarang yang lihat di medsos, lihat di televisi yang banyak sekali eh, keributan, banyak sekali perselisihan, banyak sekali perkelahian, tapi justru ini akan semakin memperkuat ikatan kebangsaan kita semuanya. Nah, Bapak Sekolah menitipkan salam untuk kalian semuanya. Juga terima kasih pada seluruh pembina, Bularas, Unpad Galih, dan seluruh panitia. Sukses selalu. Acara ini luar biasa diikuti oleh 245 orang ya secara nasional. Mudah-mudahan segala jerih payah kalian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya secara materi tidak ada yang bisa diharapkan selama pandemi gini, tapi tetap Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui bakal memberikan balasan untuk kalian semuanya. Dan tentunya selamat pada para juara. Mudah-mudahan juaranya bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi selamat, ucapan terima kasih yang tinggi-tingginya. Aku lu qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arifin. Nah Kak, tadi kan dari sambutan-sambutannya kita dengar tentang tema Vevo ini. Apa sih temanya, Sok? Jadi kan dari tadi Kang Fikri, Kang Raka, dan teman-teman yang lain udah pada nyebutin kalau temanya itu National Character Building for Indonesian Golden Years Through Science and Technology. Apa itu artinya, tahu nggak? Enggak Kak, aku nggak bisa bahasa Inggris Kak. Kalau gitu aku terjemahin. Jadi artinya adalah pembinaan karakter bangsa untuk tahun emas Indonesia melalui ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Apa coba maknanya? Maknanya mungkin ya, Vevo ini diadakan sebagai langkah persiapan untuk menghadapi Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Benar nggak Kak? Bener dong. Untuk itu, dengan adanya acara ini, kita juga berharap semoga nanti ke depannya murid-murid di Indonesia tuh bisa membawakan Indonesia ya, menuju Indonesia emas gitu kan, generasi emas. Mantap. Nah, untuk acara selanjutnya kita akan menampilkan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Baleendah, Kak. Iya? Apa aja tuh adanya? Kali ini apa dulu nih? Yang pertama ada ekstrakurikuler yang ciri khasnya dengan alat musik. Alat musik ini dari bambu. Oke. Hasilnya dari Jawa Barat. Tahu nggak Kak? Tahu. Apa? Seruling bambu. Bener nggak? Udah pede tapi salah. Astagfirullahaladzim. Ini adalah alat musik yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Tahu nggak? Tahu dong. Apa? Angklung kan? Oh iya benar. Nah untuk itu mari kita tampilkan ekstrakurikuler angklung SMA Negeri 1 Baleendah.
Gila, keren-keren banget kan, kompak banget kan. Wah, Ternyata angklung tuh kalau dimainin bareng-bareng sama nada yang berbeda-beda tuh bisa jadi melodi yang bagus banget ya. Bener ya, kan ini angklung tuh alat musik tradisional. Tapi dengan angklung kita bisa memainkan lagu yang hit saat ini. Oh iya dong, berarti kan angklung tuh karena udah diakui bisa dipakai juga dibawa ke luar negeri ya nggak Ya, sih? bisa kita banggakan Mantap sebagai banget. kesenian asli dari Indonesia. Yap. Oke, selain ada angklung nih, SMA Negeri 1 Bale Endah juga punya satu ekskul yang akan memanjakan telinga-telinga kita dengan suaranya yang sangat amat syurgawi, sehingga kita akan termanjakan, kita bener-bener kayak, oh enak banget ini sumpah. Untuk itu, tahu nggak apa itu ekskulnya? Eskulnya ini udah terkenal ya di Kabupaten Bandung maupun di Provinsi Jawa Barat. So, this is it. Voice of Bale Endah.
Bener kan apa aku bilang? Gila, merdu-merdu banget. Mantep pokoknya. Udah terlatih pasti kan? Udah dong, pasti. Kamu bisa Juara nyanyi di nggak? mana-mana. Kamu bisa nyanyi nggak? Bisa? Jangan deh, jangan. Ya udah, jangan, Nanti kasihan nanti. Ya, suaranya terganggu, Ya, maaf telinganya ya. terganggu. oke. Kita Aku tidak lanjutkan. Selanjutnya akan ada penampilan dari anggota KIR. Nah, di sini kita mau balik lagi nih ke awal. Tadi kan kita udah masuk ya ke seni budaya. Sekarang kita akan masuk lagi ke sains. So, This is it. scientific show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ilmiah remaja SMA Negeri 1 Bale Endah. Di sini kami akan melakukan satu eksperimen yang bernama handfire. Alat dan bahan yang diperlukan adalah ada cairan butana, sabun cuci piring, pemantik api, dan wadah yang telah diisi air. Langsung saja ke eksperimennya. Kita mulai. Pertama, masukkan sabun cuci piring ke dalam air. Lalu aduk-aduk hingga mengeluarkan busa yang agak melimpah. Setelah itu masukkan cairan butana secukupnya ke dalam air. Aduk-aduk lagi hingga busa melimpah. Setelah itu kita bisa langsung coba. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah cairan dari gas kompor portable ini merupakan cairan butana yang dengan rumus kimia C4H10. Itu merupakan gas salah satu gas atau cairan yang mudah terbakar. Dengan perantara sabun dan busanya, kita bisa melakukan eksperimen ini dengan cara seolah-olah tangan kita terbakar. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo adik-adik semua. Kami dari perwakilan KIR SMA Negeri 1 Bale Endah akan menampilkan salah satu eksperimen dari kami yang bernama Cooper and Silver Nitrate. Sebelumnya, apa sih Cooper? Cooper itu merupakan tembaga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menemukan tembaga ini di dalam kabel listrik yang ada di rumah kalian. Nah, sedangkan silver nitrate adalah suatu senyawa yang memiliki rumus AgNO3. Selanjutnya ada alat dan bahan yang diperlukan. Pertama ada gas beker berukuran 500 ml yang kami butuhkan. Terus di dalamnya terdapat aquades atau air suling. Yang kedua ada batang pengaduk. Yang ketiga ada sendok. Lalu ada serbuk silver nitrat 5 gram. Iya. Lalu ada koper atau tembaga yang kami bentuk juga seperti pohon cemara. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama, masukkan serbuk silver nitrat ke dalam 500 ml aquades atau air suling. Lalu aduk sampai merata dengan batang pengaduk. Hati-hati ya, karena larutan silver nitrat ini jika terkena kulit atau pakaian akan menodai. Setelah larut, tembaga yang telah dibentuk bisa langsung dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi aquades atau air suling. Lalu diamkan selama kurang lebih 30 menit hingga reaksi akhirnya terlihat. Oke adik-adik, jadi kenapa sih tembaga ini bisa berubah menjadi seperti ini? Ini merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi atau biasa disebut dengan reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini mengubah Cu atau tembaga menjadi CuNO3 dua kali atau tembaga nitrat dan mengendapkan AgNO3 menjadi Ag atau silver. Nah, kan awalnya tuh tembaga tuh. Nah, nanti dia teroksidasi. Proses teroksidasi itu, si tembaga akan larut ke dalam larutan membentuk ion-ionnya. Nah, sedangkan silvernya atau Ag-nya akan mengendap sehingga akan terbentuk padatan Ag. Oke adik-adik, sekian aja dari kami. Jumpa lagi di eksperimen selanjutnya. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisara Bani Nugraha dan di sebelah kanan saya ada Winnie Nuraini dari bidang kimia. Kami berdua akan melakukan percobaan pasta gigi gajah. Pasta gigi gajah adalah substansi perbusa yang terbentuk dari proses dekomposisi hidrogen peroksida dengan menggunakan kalium iodida. Reaksi ini bergantung pada konsentrasi hidrogen peroksida dan hanya menggunakan sedikit bahan sehingga sering dilakukan di sekolah-sekolah. Adapun alat bahan yang kita perlukan di sini, yang pertama adalah hidrogen peroksida, kemudian serbuk kalium iodida, 2 gelas ukur, tabung Erlenmeyer, pengaduk, aquades, sabun cuci piring, dan kemudian pewarna makanan. Langkah kerja yang dilakukan untuk membuat pasta gigi gajah adalah sebagai berikut. Pertama, tuangkan sabun cuci piring dan campurkan dengan hidrogen peroksida atau H2O2. Aduk.
Setelah larut, masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Setelah itu, masukkan beberapa tetes pewarna. Gini-gini aja. Pinggirin dulu. Selanjutnya, campurkan kalium iodida dengan aqueous. Langkah terakhir, masukkan larutan iodida ke dalam tabung Erlenmeyer. Lalu kita tunggu dan lihat perubahan yang terjadi. Dalam reaksi ini, hidrogen peroksida merupakan kunci terjadinya reaksi awan busa. Hidrogen peroksida sebenarnya ikatan antar molekul-molekulnya dapat terpisah secara sendirinya sehingga perlahan-lahan akan berubah menjadi air dan gas oksigen. Pada percobaan pasta gigi gajah ini, digunakan serbuk katalis untuk meningkatkan laju reaksi. Dan pada percobaan pasta gigi gajah, yang berperan sebagai serbuk katalis adalah kalium iodida. Cukup sekian percobaan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau reaksi jam iodin merupakan reaksi demonstrasi yang mencampurkan dua larutan tidak berwarna menjadi berwarna biru tua kehitaman. Disebut reaksi jam karena lamanya waktu yang berlangsung tergantung konsentrasi bahan kimia awal. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu gelas ukur, pengadu, gelas kimia, jagung, profidon iodin, hidrogen peroksida, dan vitamin C yang sudah dihaluskan. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, siapkan larutan A dan larutan B. Untuk larutan A, masukkan 128 ml air hangat.
Kemudian masukkan 200 mg tepung jagung. Kemudian masukkan hidrogen peroksida sebanyak 100 mg 3%. Kemudian campurkan 2 larutan A dan B. Setelah 20 detik, air akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Setelah dua larutan tersebut dicampurkan, akan berubah menjadi biru tua kehitaman karena diakibatkan terbentuknya triiodida pati. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Husein. Di sini boleh panggil Akang aja ya. Akang mau sedikit mengenalkan sama kalian mengenai aplikasi Arduino Uno. Aplikasinya dipakai untuk hand sanitizer touchless. Kenapa Akang bikin ini? Soalnya berhubungan dengan pandemi ya. Jadi Akang kepikiran buat bikin ini aja. Nih, alat dan bahan nih kita punya di sini. Yang pertama kabel jumper. Kang, kabel jumper buat apa? Sebenarnya ini namanya micro servo yang nanti narik tombol botolnya. Ini itu asalnya kayak gini nih ya. Saya cabut dulu. Keras bisa nih, asalnya itu kabel dari bawaan ya dari micro servo ini nyambungnya ke sini sama nih, bawaannya itu kayak gini, female bentuknya, tapi karena kita butuh yang male to male, jadi kita pakai kabel jumper. Nah, kabel jumper ini Arduino, jenisnya Arduino Uno ya. Di sini ada shield Arduino, nanti kita bisa pakai ini. Sebenarnya bisa sih nggak pakai shield Arduino, tapi Akang milih buat pakai shield Arduino. Biar tambah jelas, kita coba ya rangkai. Di sini ada micro servo. Ini Akang udah pasang permanen. Ini micro servo yang coklat itu negatif, merah positif, dan yang oranye ini buat input outputnya.
sebelumnya di Arduino ini udah dikasih program yang nanti bentuknya kayak gini. Kalau sensor inframerah ini menerima rangsangan, nanti masuk sini rangsangannya. Nanti keluarnya sebagai gerakan dari microservo ini. Begitu ketarik, nanti hand sanitizer-nya keluar. Nih kita cobain ya. Kita pasang. Di sini masangnya ada bacaan servo di sebelah sini di pojok kanan. Yang merah ke positif dan yang coklat ke negatif. Kang, yang satu lagi kemana? Sebenarnya ini harusnya ke pin 8. Pin 8 itu adanya di bawah sini. Tapi karena ketutupan sama Akang diakalin biar timbul ke atas. Jadi Akang colokin aja di sini. Sama kalau ini pin 8. Untuk sensornya sama pakai kabel jumper juga. Soalnya bawaannya juga male bukan female. Maaf, bawaannya tuh female bukan male jenisnya. Yang di sini itu ada kabel hijau PCC, kabel kuning ground, dan kabel oranye outnya sama kayak tadi di microservo. Terus pasangnya kemana? Kita pasang di sini. Ini ada bacaannya plus M sama GND. GND itu ground ya, di sebelah sini. Longgarin dulu. Yang VCC tadi warna hijau, kita pasang ke plus M. Jatuh. Nah, yang kuning kita pasang ke ground. Ground sama ground. Buat yang oranye sini ke pin 2. Sebenarnya ini pin 2 atau pin 8 dari microservo bisa aja diatur sama kita di program, mau biar angkanya bagus maunya yang di 7 silahkan, mau angka yang 666 silahkan di angka 6, terserah kalian semua. Nah, ini dayanya kita pakai pakai langsung dari USB, nggak pakai baterai. Pakai baterai juga bisa sih, baterai 9 volt tuh, alkalin yang kotak, dicolok di sini nanti. Kita pasang. Kita bisa lihat ya. Ini indikatornya belum nyala. Kenapa? Soalnya nggak ada rangsangan di atas. Kalau ada rangsangan, nah nyala kan. Ini keluar karena sama Akang belum dicolokin di sini. Ini sama Akang dipasang di sini ya. Nah, gerakan ya. Lihat. Nah, belum ya. Ini indikatornya udah mati. Servonya udah dari sini nih. Nanti servo ini bakal narik ke bawah sampai hand sanitizer-nya nanti keluar. Nih. Nah, kan hand sanitizer-nya keluar ya. Nah, alhamdulillah keluar juga ya. Ya, mungkin segitu aja ya dari Eskul Karbit. Kalau yang mau programnya nanya, Kakang programnya gimana? Nanti kalian bisa tanya-tanya aja, link di deskripsi ya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari percobaan-percobaan yang dilakuin sama teman-teman yang ada di show
scientific show itu terbukti ya kalau ternyata sains tuh bisa menyenangkan dengan Nggak cara cuman dengan ngitung ataupun ngapalin, ternyata sains juga bisa mengasihkan dengan percobaan-percobaan yang ada. ya dong, kan sains tuh biasanya jenuh ya, nulis rumus, ngafalin rumus, ngitung ini itu. Sekarang nih kita akan melakukan percobaan kayak tadi. Itu juga bisa lakuin loh. Sekarang saatnya kita memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman nih. Pasti kalian menantikan sesi ini. Itu pengumuman kejuaraan Vevo yang kelima. Untuk cabang lomba pertama dari Olimpiade Matematika. Juara ketiga. Juara 3 atas nama Muhammad Aldo dari SMP Negeri 1 Muara Enim dengan skor 158. Juara kedua dari daerah Semarang jatuh kepada Rafael Feng, SMPK Indraprasta Bondowoso dengan skor 161. Untuk juara pertama dengan skor 166 jatuh kepada Farel Zakwan Andarya dari SMP Negeri 1 Cibung Bulang. Selanjutnya dari Olimpiade IPA. Juara ketiga dengan skor 239 jatuh kepada Nadia Aliananda dari SMP Negeri 2 Dayakolot. Juara 2 dengan skor 251 jatuh kepada Chloe Sing dari SMPK Santo Petrus dengan skor 251. Lalu juara yang pertama jatuh kepada Husna Sabela dari MTS Pandanaran. Selanjutnya dari cabang Olimpiade IPS. Juara ketiga datang dari SMP 2 Blitar jatuh kepada Kelvin Anggoro Febriansyah dengan skor 236. Selanjutnya juara 2 dengan skor 237 Bunga Mayantika dari SMP Negeri Lolonggalu Kabupaten Mojokerto. Lalu juara yang pertama dengan skor 275 jatuh kepada Faiz Marzuk MTSN 32 Jakarta. Untuk selanjutnya dari cabang digital poster. Juara 2 jatuh kepada Alma Rahmani dari SMP Negeri 3 Bandung dengan skor 526. Juara pertama dengan skor 533 atas nama Tegar Anugrah Arya Putra dari SMP Negeri 1 Comal, Pemalang. Dan juara favorit dari digital poster adalah Christopher Kevin Cowanto dari SMP Swasta Prater Kendari. Selanjutnya ada dari lomba speech contest. Juara 3 dengan skor 89,6 atas nama Anastasia Hurin Fahira dari SMP Negeri 1 Cilengsi, Bogor. Dan juara 2 dengan skor 92,4 jatuh kepada Jehan Alika Latifa dari MTSN 32 Jakarta. Dan juara pertama dengan skor 96,5 jatuh kepada Akira Muhammad Riano dari MTSN Model Samarinda. Dan juara favorit dimenangkan oleh M. Rafi Rejab Syah Putra dari MTS Tahfiz Yanbuul Quran. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara. Selamat kepada para pemenang dari kejuaraan di Vevo 5.0 kali ini. Selamat kepada para pemenang. Semoga kemenangan ini bisa berguna bagi kalian di masa yang akan datang. Amin. Nah, bagi yang belum beruntung, kalian jangan patah semangat, tetap berjuang dan tetap semangat agar kalian dapat memenangkan kejuaraan di kesempatan lain.
Untuk itu, saya Nadia Rifda. Dan saya Enggar Pancawijaya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.